Pada awalnya sebenarnya gue ingin melakukan lebih dalam tentang teori-teori gue dalam kasus ini. Ingin memastikan kalau kasus ini sudah tidak unsolved case lagi dan menjadi solved case. Tapi akhirnya lama-lama kelamaan gue jadi candu dengan kasus ini dan memiliki pemikiran-pemikiran tentang kasus ini. Dan inilah kesimpulan dari semua investigasi dan semua benang merah yang gue tarik dan sudah lo ikuti dari video-video sebelumnya dari gue. Oke, untuk video terakhir gue tentang Somerton, gue sempat berpikir apakah gue harus menguploadnya ataupun menyatukannya dalam video pertama. Tapi setelah gue lihat dan setelah gue edit, ternyata itu sangat panjang banget videonya. Dan karena gue tahu retensi penonton rata-rata dari channel gue itu cuma beberapa menit, makanya gue membedakan video ini. Lalu gue memisahkannya untuk memisahkan video ini dan berdiri sendiri. Dan kegunaannya apa untuk video ini ya? Ini hanya menjelaskan bagaimana teori gue buat untuk kasus dari Somerton ini sendiri. Seperti apa gue melakukan investigasi untuk mengetahui apa sebenarnya unsolved case dari si Somerton ini. Oke, untuk kalian yang udah nonton videonya, terima kasih banget. Dan karena kalian udah nonton, pasti kalian tahu lah sedikit banyaknya tentang kasus Somerton. Dan untuk kalian yang belum nonton ataupun belum tahu tentang kasus unsolved case dari Somerton, kalian boleh nonton video gua yang sebelumnya ataupun boleh juga nonton dari YouTube lain ataupun YouTuber lain yang mungkin memberikan wawasan yang lebih ataupun sudut pandang yang beda dengan gua. Tapi mungkin secara keseluruhan ceritanya hampir sama. Dan video ini hanya gua khususkan untuk bagaimana gua melakukan investigasi dari kasus Somerton ini. Akhirnya gue sendiri mendapatkan kesimpulannya. Pertanyaan pertama yang harus kita ajukan, pertanyaan paling fundamental. Kenapa mayatnya ditaruh di pinggir pantai? Tempat yang ramai dan terbuka. Untuk hal pertama, kita harus tahu jasad itu ditemukan, ada sebuah jasad pria ditemukan di pantai. Pantai yaitu Pantai Somerton di Australia, di selatannya Adelaide, Australia. Nah, ketika kita melihat sebuah jasad tubuh manusia yang tidak dikenal ada di sebuah tempat, maka kita akan mengasumsikannya menjadi tiga hal. Yang pertama, memang alami meninggal dunia. Alami. Yang kedua, ini disebabkan faktor dia ingin mengakhiri hidupnya. Akhiri hidup. Dan yang ketiga, ada faktor pihak ketiga. Oke. Dari ketiga gambaran ini kita akan bisa tahu kenapa dia bisa kehilangan nyawanya di tempat itu. Untuk kasusnya karena dia ditemukan di pantai, bisa jadi ini karena alami meninggal dunia. Karena secara alami orang tidak bisa tahu di mana tempat dia meninggal dunia. Yang kedua bisa jadi untuk mengakhiri hidupnya. Karena dia sudah memilih tempat untuk mengakhiri hidupnya. Seperti orang mengakhiri hidupnya. Biasanya dia akan memilih tempatnya. Mulai dari jembatan atau apapun itu. Mungkin orang ini memilih tempat di pantai. Untuk mengakhiri hidupnya atau untuk mengakhiri hidup oleh pihak ketiga ini agak sedikit lemah ya di teori ini. Karena apa? Kalau orang ingin mengakhiri hidup seseorang, membunuh lah ya. Atau apapun itu. Pasti dia akan menyembunyikan jasad ini harusnya. Bisa dijadikan Lego, bisa dibakar, bisa dikubur, ataupun apapun itu. Tapi kenyataannya ini ditemukan di pantai, di mana intensitas dari manusia berlalu lalang di sini sangat banyak. Jadi secara logika, jasad ini ingin ditemukan secepatnya. Jadi di sini agak lemah untuk pihak ketiganya. Logika pertama, kalau lo ingin mengikuti kasus ini akan berkata, jika seorang ingin menghilangkan jejak, dia akan mengubur, membakar, atau menjadikannya Lego mayatnya. Tapi dalam kasus ini, mayatnya justru seolah ditampilkan di ruang publik. Ini membawa kita pada kesimpulan pertama yang mengerikan. Pantai Somerton bukanlah tempat pembuangan mayat. Itu adalah sebuah panggung sandiwara. Tapi kita tetap menurunkan ini, alami, mengakhiri hidup, dan pihak ketiga. Bukan beberapa faktor ini nggak ada kemungkinan lainnya. Mengakhiri hidup tentu aja ada faktornya, pihak ketiga juga ada faktornya dari pemilihannya kenapa dia memilih di pantai.
Karena kita tahu kekuatan alam yang begitu kuat di pantai bisa menghapus jejak seseorang bila ingin mengakhiri hidup orang dengan ombak atau lain sebagainya, yang mana jejak akan hilang. Jejak akan samar. Gue nggak tahu apakah tulisan gue terbaca di kalian, dan juga tulisan gue sangat jelek banget. Pelaku secara sengaja merancang TKP ini untuk mengendalikan cerita. Dengan menaruh mayat dalam posisi santai di tempat umum, pelaku secara aktif menanamkan dua narasi awal di kepala polisi dan publik sebelum otopsi dilakukan. Kematian karena sebab alami, mungkin sakit atau mabuk. Tragis. Kedua skenario ini adalah umpan yang sempurna karena keduanya menyiratkan tidak adanya keterlibatan pihak ketiga. Pelaku mencoba menghapus dirinya sendiri dari TKP sejak detik pertama. Tapi pelaku tidak berhenti di situ. Dia juga memanfaatkan alam sebagai alat kontraforensik. Ombak menjadi penghapus jejak kaki yang paling efektif. Pasir dan angin mengaburkan bukti-bukti kecil yang mungkin tertinggal. Keramaian, ratusan jejak kaki pengunjung lain menciptakan sampah data forensik membuat jejak pelaku mustahil diisolasi. Jadi, pemilihan pantai adalah langkah jenius dua lapis. Secara psikologis, menanamkan narasi kecelakaan atau secara forensik menggunakan alam untuk membersihkan TKP. Ini adalah profil pelaku yang sangat cerdas, metodis, dan punya pemahaman mendalam tentang bagaimana sebuah investigasi bekerja. Panggungnya sudah diatur, tapi properti atas panggungnya ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Mari kita lihat dua bukti paling kontradiktif pakaian tanpa label dan laporan otopsi. Pertama, label yang digunting. Logika awam berkata orang yang mau tidak akan repot-repot melakukan hal yang begitu teliti. Ini lebih cocok dengan profil seorang pelaku profesional yang ingin memperlambat identifikasi sebuah tindakan agresi dan penipuan. Tapi ada kemungkinan lain yang jauh lebih tragis. Nah, kita masuk ke langkah kedua, yaitu otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di mana gue harus bikin? Otopsi. Kelihatan nggak ya? Otopsi. Nah, di saat otopsi, disitulah diketahui ternyata jasad ini mengalami kerusakan di bagian internalnya. Di bagian organ dalam tubuhnya, yaitu lambungnya yang rusak, livernya atau limpanya yang berukuran 3 kali lipat. Bisa dipastikan ini adalah keracunan. Nah, ketika keracunan bisa jadi faktor alami meninggal dunia karena ketidaksengajaan itu bisa kita hapus untuk sementara. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu mengakhiri hidup sendiri dan yang kedua pihak ketiga. Pada tahun 1940-an stigma sangatlah kuat. Bagaimana jika korban yang kita ketahui sekarang adalah Carl Webb, seorang insinyur teliti melakukannya sendiri. Bukan untuk menciptakan misteri, tapi sebagai tindakan altruistik yang salah arah untuk melindungi keluarganya dari rasa malu. Dia memutuskan mati sebagai orang asing agar nama baik keluarganya tidak tercemar. Ini adalah tindakan keputusasaan dan perlindungan. Dua interpretasi yang sama kuat dari satu bukti yang sama. Sekarang kita ke meja otopsi. Di sini kita menemukan paradoks forensik. Fakta pertama, tubuhnya menjerit keracunan, lambung mengalami pendarahan hebat, organ-organ membengkak, dan limpa membesar 3 kali ukuran normal. Para patolog yakin ini bukan kematian alami. Fakta kedua, laboratorium bungkam, tidak ada jejak racun apapun yang terdeteksi oleh teknologi saat itu. Kesimpulan logisnya, racun yang digunakan terlalu canggih untuk zamannya. Mungkin jenis racun langka seperti digitalis yang bisa memicu gagal jantung lalu lenyap tanpa jejak. Bukti ini secara drastis mengubah kedua teori kita. Jika ini bunuh Webb bukan sekadar pria putus asa, dia harus punya akses dan pengetahuan khusus tentang toksiologi. Jika ini teori ini menjadi jauh lebih kuat. Penggunaan racun canggih adalah ciri khas eksekusi profesional. Mungkin oleh agen intelijen, laporan otopsi ini mendorong kita keluar dari ranah tragedi personal dan masuk lebih dalam ke ranah operasi rahasia. Jadi, kita punya dua narasi yang saling bertentangan. Di satu sisi, seorang pria yang melindungi keluarganya dari aib, di sisi lain, eksekusi oleh agen rahasia. Bagaimana jika jawabannya adalah gabungan keduanya? Disinilah kita menciptakan teori ketiga yang menyatukan semua kejanggalan. Teori pengorbanan sang mata-mata. Mari kita asumsikan Carl Webb punya dua kehidupan. Dia di permukaan, dia seorang insinyur. Tapi di baliknya dia adalah aset intelijen. Mungkin beroperasi di dekat fasilitas roket rahasia Womera. Dengan premis ini, semua potongan puzzle mulai menyatu. Dia memilih tapi bukan karena aib, melainkan untuk melindungi keluarganya dari bahaya setelah identitasnya sebagai mata-mata terbongkar. Racun tak terlacak. Sebagai agen terlatih, dia pasti tahu atau punya akses ke racun-racun semacam itu. Ini bukan lagi kelemahan teori bunuh, tapi bukti identitas gandanya. Labelnya digunting. Ini bukan lagi soal malu.
Inilah protokol kontra intelijen. Dia memotong semua benang yang bisa menghubungkan mayat di pantai dengan keluarga Webb di Melbourne untuk melindungi nyawa mereka dari agen musuh. Sekarang, teka-teki terakhir buku rubaiyat kertas Taman Sap dan nomor telepon seorang perawat bernama Justin. Kuncinya adalah berhenti melihatnya sebagai buku puisi dan mulai melihatnya sebagai peralatan spiones. Tapi disinilah teori kita perlu disempurnakan. Jika Justin adalah kontaknya, kenapa meninggalkan nomor teleponnya? Ini tidak masuk akal. Ini membawa kita pada teori final yang paling gelap dan paling logis. Teori pengkhianatan dan polis asuransi. Skenario-nya begini. Webb, seorang agen intelijen, datang ke Adelaide untuk sebuah misi. Dia dibekali alat standar, buku rubaiyat sebagai kunci pengenal dengan nomor kontak darurat di dalamnya. Nomor milik Justin, sang kontak lokal. Plot twist, misi Webb gagal total. Dia sadar dia telah dikhianati kemungkinan besar oleh Justin yang ternyata adalah agen ganda. Tiba-tiba, semuanya berubah. Justin bukan lagi kontak darurat, dia adalah ancaman utama. Buku itu bukan lagi alat komunikasi, tapi barang bukti utama. Mengetahui hidupnya akan berakhir, Webb menjalankan protokol darurat terakhir ciptaannya sendiri. Tujuannya bukan lagi menyelesaikan misi, tapi meninggalkan jejak untuk membongkar pengkhianatan ini. Inilah polis asuransinya, sinyal bahaya. Dia merobek kertas Taman Sap dan menyembunyikannya di tubuhnya sebagai sinyal bahwa misinya telah berakhir tragis. Mengamankan barang. Dia tidak bisa dengan buku itu di tangannya. Dia harus memastikan buku yang berisi nomor telepon pengkhianatnya sampai ke tangan pihak netral, yaitu polisi. Deep drop yang disengaja. Dia melemparkan buku ini ke mobil orang asing. Tujuannya agar buku ini ditemukan orang biasa yang kemudian akan menyerahkannya ke polisi. Mengamankan bukti yang menghubungkan kematiannya dengan Justin. Teori ini menjawab segalanya dengan sempurna. Kenapa Justin? Karena dia adalah pusat pengkhianatan. Webb tidak meninggalkan nomor kontak teman, tapi nomor kontak musuh. Kenapa Justin shock dan berbohong saat diinterogasi polisi? Karena dia kaget polis asuransi Webb berhasil. Polisi menemukan buku yang mengarah langsung kepadanya. Kecedikan Justin, kebohongannya dengan menyebut nama perwira intelijen lain Alfred Boxer adalah sebuah teknik cumi-cumi. Yaitu dia menyemprotkan tinta hitam untuk mengaburkan pandangan, mengalihkan fokus polisi ke orang lain dan memberinya waktu untuk melarikan diri. Jadi, pria Somerton bukan hanya korban atau bunuh. Dia adalah seorang prajurit dalam perang tak terlihat yang melakukan pengorbanan terakhir. Dia kalah dalam misinya, tapi dengan kecerdasan yang luar biasa, dia berhasil mengirim pesan terakhir dari balik kubur. Sebuah pesan yang baru bisa kita pecahkan setelah lebih 70 tahun. Kasus ini ditutup, tapi ceritanya belum akan berakhir menurut gua. Dan apakah ini benar dan asumsi gua? Sangat benar. Benar. Masuk di akal. Dan menurut gue, apakah ini sudah Taman Sap atau Taman Sud? Menurut gue ini belum Taman Sud. Karena si Justin ini memiliki kecerdasan lebih dan dia satu langkah lebih maju daripada si Webb. Dan gue kata Muji, mohon undur diri, see you di next video. Tetaplah berpikir, tetaplah bertanya, tetaplah ada. See you next video. Bye-bye. Faktor keracunannya sudah jelas ya, kita sudah tahu, kita sudah dapat gambaran dari si Somerton ini, jadi kita bisa mengabaikan tentang alami meninggal dunia dan hanya memiliki dua opsi, yaitu dia mengakhiri hidup sendiri atau dibantu oleh pihak ketiga.